Tidak ada negara di dunia yang kami takuti. Pemimpin partai ultranasionalis Turki, kami akan berperang melawan China jika perlu. Pemimpin ultranasionalis Great Unity Party atau BBP Mustafa Destici mengatakan bahwa Turki mungkin akan berperang terhadap China jika perlu ketika dia mengomentari penganiayaan Beijing terhadap Uighur. Kami sangat vokal tentang masalah ini, baik di parlemen maupun di depan umum. Orang-orang bertanya apakah perang akan dilancarkan di China, dan itu bisa dilakukan jika perlu, kata Destici pada 25 Februari kemarin. Tidak ada negara di dunia yang kami takuti, katanya, seraya menambahkan bahwa ada hal-hal yang harus dilakukan sebelum melancarkan perang. Anda juga bisa memulai dialog, kata Destici. Menurut pemimpin sayap kanan itu, sekelompok orang Uighur mengunjunginya minggu lalu dan memberitahu dia tentang kengerian yang dihadapi oleh orang-orang Uighur di kamp-kamp. Keheningan Partai Keadilan dan Pembangunan atau AKP yang berkuasa Presiden Recep Tayyip Erdogan dan sekutunya Partai Gerakan Nasional atau MHP tentang pelanggaran hak asasi manusia di Beijing sedang dikritik oleh oposisi dan Uighur di negara itu. Baru-baru ini, juru bicara AKP Omer Çelik pada 23 Februari kemarin mengatakan, Turki membela integritas teritorial Cina dan adalah hak untuk melawan teror. Namun, kami mengikuti praktik negatif terhadap Uighur dengan sangat prihatin, tambahnya. Tindakan sewenang-wenang pejabat China terhadap etnis umat Islam etnis Uighur semakin menjadi-jadi. Etnis minoritas di China itu tak hanya dikucilkan dan dibatasi hak-haknya sebagai warga negara, tetapi juga dipaksa melakukan tindakan yang dilarang menurut agamanya. Sebelumnya, para muslimah dari etnis Uighur di daerah Xinjiang, China dibatasi haknya untuk melahirkan. Kini, umat Islam di negara komunis itu juga dipaksa memakan makanan mengandung daging babi. Pihak berwenang China telah memaksa umat muslim Uighur untuk makan kue daging babi selama festival tradisional Han. Makanan itu juga langsung dikirim ke rumah-rumah warga. Mereka yang menolak langsung dimasukkan ke kamp keamanan untuk dididik supaya memahami tradisi Tiongkok. Tindakan pejabat China itu dilakukan dengan maksud untuk menghapus budaya kelompok minoritas muslim, kata sejumlah aktivis kemanusiaan China. Sementara pejabat Beijing menjanjikan makanan haram itu kepada penduduk di Xinjiang, China. Umat Islam Uighur di Xinjiang yang menolak untuk mengkonsumsi daging babi itu akan dikirim ke kamp-kamp pendidikan ulang, kata Kongres Uighur Dunia. Berita ini muncul ketika pemerintahan China dituduh melakukan genosida demografis terhadap penduduk muslim Uighur dengan diduga memaksa kontrol kelahiran pada wanita lokal. Kongres Uighur Sedunia, sebuah kelompok hak asasi yang berbasis di Jerman untuk etnis minoritas, menuduh bahwa pejabat Tiongkok menuntut warga Uighur merayakan festival Perahu Naga dengan makan zongzi yang diisi dengan daging babi. Zongzi adalah jenis makanan ringan berbentuk segitiga yang diisi dengan nasi ketan dan bahan lainnya. Festival Perahu Naga atau Festival Duanwu jatuh pada hari kelima bulan kelima kalender lunar setiap tahun dan merupakan salah satu festival paling kuno bagi orang China Han. Daging babi dilarang dalam Islam dan umat Islam biasanya tidak merayakan festival Perahu Naga. Dilsat Raksit, juru bicara Kongres Uighur Dunia mengatakan para pejabat telah mengirim pekerja untuk membawa pangsit babi ke keluarga setempat, sepenuhnya mengabaikan budaya Islam dan tradisi makan. Raksit mengatakan dalam sebuah artikel di situs web Kongres, para pejabat China yang pergi ke rumah-rumah orang Uighur memberikan Uighur zongzi dengan isian yang tidak halal. Orang-orang China punya budaya makan daging babi dan para pejabat yang mengunjungi rumah-rumah orang Uighur membawa zongzi dengan lemak babi atau babi. Mengutip akun lokal, Kongres mengklaim bahwa kunjungan keluarga tersebut telah diatur di Xinjiang secara berencana. Jika Anda menolak untuk merayakan festival Perahu Naga dan tidak makan atau membuat zongzi, maka pihak berwenang akan mencap Anda sebagai orang yang punya pemikiran ekstrim terhadap budaya Tiongkok dan Anda akan dikirim ke kamp-kamp pendidikan ulang secara paksa, tambah Raksit. Sementara itu, tindakan kejam pemerintah China terhadap etnis muslim Uighur masih saja berlangsung. Selain membatasi aktivitas peribadatan mereka, rezim komunis China juga mengambil langkah-langkah kejam untuk memangkas tingkat kelahiran di kalangan warga Uighur dan minoritas lainnya. Para wanita muslimah etnis minoritas di China dipaksa untuk memakai alat kontrasepsi, sterilisasi sampai menggugurkan kandungan. Langkah itu sebagai bagian dari kampanye besar-besaran untuk mengekang populasi muslim di negara itu. Di satu sisi, pemerintah China mendorong mayoritas Han di negara itu untuk memiliki lebih banyak anak. Sementara itu, masing-masing perempuan telah berbicara sebelumnya tentang pengendalian kelahiran secara paksa. Praktik ini jauh lebih luas dan sistematis daripada yang diketahui sebelumnya.
Demikian adalah hasil penyelidikan The Associated Press berdasarkan statistik pemerintah, dokumen negara, dan wawancara dengan 30 mantan tahanan, anggota keluarga dan mantan tahanan serta instruktur perkemahan. China sendiri telah dituding melakukan pembersihan etnis atau pembunuhan etnis tertentu. dailymail.co.uk memberitakan kampanye selama 4 tahun terakhir di wilayah barat jauh Xinjiang Uighur mengarah pada apa yang beberapa ahli disebut sebagai genosida demografis. Daily Mail adalah media yang tak hanya mengelola media online tetapi juga koran atau cetak berbasis di Inggris dan terbit dalam bahasa Inggris. Korespondennya adalah di seluruh dunia. Negara itu secara teratur menugaskan wanita minoritas untuk pemeriksaan kehamilan dan memaksa alat kontrasepsi, sterilisasi, dan bahkan aborsi pada ratusan ribu orang. Meskipun penggunaan IUD dan sterilisasi telah menurun secara nasional, di Xinjiang Uighur justru meningkat tajam. Langkah-langkah pengendalian populasi didukung oleh penahanan massal, baik sebagai ancaman maupun sebagai hukuman karena tidak mematuhi. Dan berdasarkan investigasi AP, memiliki terlalu banyak anak adalah alasan utama orang dikirim ke kamp-kamp penahanan. Orang tua yang punya 3 atau lebih anak akan dikirim ke kamp penahanan kecuali mereka dapat membayar denda yang besar. Setelah Gulnaz Omrizak, seorang Kazakh kelahiran China, memiliki anak ketiganya, pemerintah memerintahkannya untuk memasang IUD. 2 tahun kemudian pada Januari 2018, 4 pejabat berkamuflase sebagai militer mengetuk pintunya. Mereka memberikan Omrizak, istri pedagang sayur miskin yang telah ditahan 3 hari untuk membayar denda sebanyak 2.685 US dollar atau 38,63 juta rupiah karena memiliki lebih dari 2 anak. Jika tidak melakukannya, mereka memperingatkan dia akan bergabung dengan suaminya dan jutaan etnis minoritas lainnya yang dikurung di kamp-kamp pengasingan yang seringkali karena memiliki terlalu banyak anak. Tuhan mewariskan anak-anak kepadamu, untuk mencegah orang-orang punya anak adalah salah, kata Omrizak yang menangis terus jika ingat kekejaman China. Mereka ingin menghancurkan kita sebagai manusia, katanya. Tingkat kelahiran di sebagian besar wilayah Uighur di Hotan dan Kashgar anjlok lebih dari 60% dari 2015 hingga 2018 tahun terakhir yang tersedia dalam statistik pemerintah. Ratusan juta dolar yang dicurahkan pemerintah ke dalam alat kontrasepsi telah mengubah Xinjiang dari salah satu daerah dengan pertumbuhan tercepat di China menjadi yang paling lambat hanya dalam beberapa tahun. Menurut penelitian baru yang diperoleh di Associated Press sebelum publikasi oleh sarjana China Adrian Zhen mengatakan penurunan semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ada kekejaman terhadapnya, kata Zhen, seorang pakar terkemuka dalam pemolisian wilayah minoritas China. Kementerian Luar Negeri China merujuk beberapa permintaan komentar ke pemerintah Xinjiang yang tidak menanggapi. Namun para pejabat China telah mengatakan di masa lalu bahwa langkah-langkah baru itu hanya dimaksudkan untuk menjadi adil yang memungkinkan anak-anak China Han dan etnis minoritas punya jumlah anak yang sama.